mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, ayat ini beberapa bulan yang lalu sempat membuat heboh, karena rupanya ada orang-orang yang tidak seiman dengan kita mencoba melakukan usaha-usaha supaya iman kita terganggu. Mereka berpendapat bahwa dengan ayat ini berarti orang-orang Kristen itu kalau minum racun tidak apa-apa. Lalu mulailah mereka menyerang kita dengan menantang kita. Siapa yang berani membuktikan bahwa mereka beriman kepada Tuhan dengan cara minum racun? Ada beberapa hamba Tuhan yang mencoba menanggapi tantangan ini. Bahkan saya pernah melihat ada yang mengatakan bahwa ayat ini ditambahkan di dalam Alkitab, aslinya nggak ada. Sampai segitunya, saudara-saudara. Mari hari ini kita akan membahasnya bersama-sama. Kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan hari ini akan membuat kita mungkin bertanya begitu ya. Bagaimanakah orang Kristen mempercayai ayat ini? Karena di sini dikatakan bahwa tanda-tanda yang menyertai orang percaya itu minum racun tidak apa-apa. Ada beberapa video yang diunggah, beberapa hamba Tuhan mencoba menanggapi tantangan ini dengan digigit ular, dengan minum racun, dan mati beneran, saudara-saudara. Bagaimana kita harus bersikap menghadapi tantangan ini? Kita akan membaca 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, dari pembacaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari iman, yaitu kasih. Lalu saudara-saudara, dari pembacaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa rupanya orang Kristen ini tidak dipaksa untuk menjadikan imannya sempurna, tetapi kasihnya yang diharapkan menjadi sempurna. Seperti kita tahu dalam beberapa nats bahwa iman orang itu berbeda-beda, saudara. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil. Berbeda-beda, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata ketika melihat ada seorang prajurit yang anaknya sakit, lalu minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan supaya datang ke rumahnya, dan dia bilang, oh tidak perlu, Tuhan ngomong saja nanti anak saya akan sembuh. Dan Tuhan berkata, saya tidak pernah menjumpai iman orang sebesar ini.
walaupun di antara orang Israel. Artinya iman itu ternyata berbeda-beda. Satu hari Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya supaya kalau ada orang melakukan kesalahan itu diampuni. Kalau salah berdua kali ya diampuni 2 kali, 3 kali ya diampuni, 7 kali ya diampuni. Mungkin murid-muridnya berpikir, waduh, saya belum kuat kalau ngampuni orang sampai 7 kali. Lalu murid-muridnya itu berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, saudara kalau mau membaca kisah itu di Lukas 17 ayat yang ke-5. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah bilang begini, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu tuh bisa merintah gunung untuk melakukan apa saja. Mau nyemplung ke laut, mau apa, mau pindah, gunung itu akan nurut. Artinya apa, saudara-saudara? Jadi iman itu tidak perlu besar-besar, sebesar biji sesawi aja juga. Lalu bagaimana dengan Markus 16 tadi? Tentu saudara, iman itu juga bisa diukur. Mungkin saya ingin tahu iman saya itu seberapa sih. Kalau saya membaca Markus 16 ini, ada yang bisa mengusir setan, ada yang memegang ular, ada yang minum racun, ada yang meletakkan tangan di atas orang sakit. Nah, kita bisa mengujinya, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini. Kalau kita beli durian, saudara-saudara, lalu kita ingin tahu durian ini baik apa enggak, tentu yang paling manjur ya dibuka ya saudara ya. Tapi ada cara lain untuk melihat. Mungkin beberapa bakul durian tahu, mungkin bunyinya lain, mungkin jarak durinya lain. Nah, kalau saudara mau menguji iman saudara tentu juga begitu. Yang paling top itu ya minum racun tadi, kalau tidak apa-apa, berarti iman saudara sempurna. Tapi kan ada cara lain. Mungkin saudara pergi ke Gunung Merapi sana, lalu bilang, hei Gunung Merapi, pindah kamu. Ternyata Gunung Merapi tetap di situ. Berarti iman saya belum sempurna. Mungkin saudara tumpang tangan kepada orang-orang yang lagi sakit, dalam nama Yesus sembuh. Ternyata tidak sembuh. Berarti imanmu belum sempurna. Nah, saudara-saudara, tetapi Alkitab kita berkata bahwa orang yang lemah imannya pun harus kita terima. Itu kalau kita membaca di dalam Roma 14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Artinya itu tidak menjadi ukuran orang percaya dan tidak dengan seberapa kuat iman. Tetapi saudara-saudara, yang lebih penting dari itu adalah kasih. Dan itu yang dituntut, supaya orang Kristen itu kasihnya itu jadi sempurna, bukan imannya. Karena dalam salah satu firman Tuhan dikatakan bahwa iman itu anugerah. Tidak bisa, Tuhan saya minta iman yang gedenya sekian. Tuhan saya minta iman yang bisa mindah gunung. Saya minta iman yang supaya kalau minum racun tidak apa-apa. Tidak bisa. Karena iman itu adalah anugerah Tuhan. Roma 12 ayat yang ketiga menuliskan begini. Jadi saudara, kita tidak perlu iman saya ini harus sempurna.
Yang bisa minum racun tidak apa-apa, tidak perlu. Tetapi kalau Tuhan inginkan itu, saudara punya. Mungkin pelayanan saudara memerlukan ketemu dengan orang-orang yang akan memberi minum racun Anda. Dan Tuhan memberikan itu kepada Anda. Bisa saja. Tetapi tidak semua orang tentu diberi iman sebesar itu oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagian kita adalah bagaimana supaya kasih yang kita punya ini terus berkembang sehingga menjadi kasih yang sempurna. Itu yang lebih penting. Kitab kita berkata ada 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Mari saudara, kita sudah tidak bisa lagi peduli dengan seberapa besar iman saudara. Tapi yang paling penting adalah kasih saudara itu diperbesar, diperbesar, diperbesar sehingga menjadi sempurna. Kiranya pembahasan firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara. Haleluya.